Update kondisi 6 kripto di part pertama. Apakah ini saatnya kripto-kripto tersebut terbang atau justru malah sebaliknya kondisinya berbalik malah potensi turun dalam? Kita cek bareng-bareng analisa teknikalnya gimana. Pokoknya cuan terus. Oke, secara singkat ini adalah gambaran dari, ini berantakan banget gambarnya ya, tapi ini yang candlestick ini adalah pergerakan dari BTC, sementara 6 garis lainnya itu adalah 6 kripto yang direkomendasikan di part pertama, ada di konten ini. Ini untuk sementara yang berada di paling atas itu adalah BNB, koinnya Binance. Terus yang berikutnya hijau ini ada BGB, tokennya dari Bitget. Lanjut di yang di bawah berikutnya nih yang orange kekuningan ini adalah Chiliz. Terus ini di bawahnya lagi yang merah ini adalah Crow ya. Kronos punyanya dari crypto.com. Bawahnya lagi biru ini adalah Algorand dan yang terbawah ungu tua itu adalah BTC. Nah, melihat dari perbandingan ini secara singkat ya, performa pergerakan harga, BNB maupun BGB itu posisinya outperform dari pergerakan Bitcoin karena ini harganya berada di atas candlenya Bitcoin. Chiliz masih mirip-mirip dengan pergerakannya Bitcoin meskipun turun dalam ya. Sementara 3 koin lainnya Crow, Algo maupun dari BTC itu underperform alias di bawah Bitcoin. Dari sisi yang positif, kalau kita mau lihat ambil posisi buy di spot market ya, kalau di future sih terserah bisa long. Carilah yang paling murah, berarti 3 koin terbawah di bawah Bitcoin, BTC adalah Crow, Algo, dan BTC. Secara singkatnya seperti itu dari analisa teknikal, karena kenaikannya belum seberapa dibanding dengan BTC, karena BTC sempat pulih ya dalam 2 hari ini ya, dan 2 hari ini pulih. 3 koin tersebut masih belum naik seberapa dibandingkan dengan BNB yang udah melambung di sini, terus ada BGB dan di sini Chiliz yang masih sejajar dengan Bitcoin. Itu secara singkatnya ya, ambil yang masih murah. Sekarang kita cek langsung pergerakan dari koin-koin tersebut. Tapi di sini saya bagi menjadi 3 kategori. BGB maupun BNB ini saya bagi jadi satu kelompok karena pergerakannya di atasnya Bitcoin, outperform ya. Terus Chiliz saya bagikan kelompok sendiri itu karena pergerakannya sejajar dengan Bitcoin, dan 3 koin lainnya yang underperform saya gabungin dengan jadi satu, Algo, terus ada Crow sama BTC ya. Kita lanjutkan lagi berdasarkan masing-masing dari koin tersebut. Kita mulai dari Chiliz dulu ya, Chiliz yang sendirian. Kita coba cek. Nah, di sini Chiliz, bentar. Chiliz ini secara singkatnya pergerakannya seperti ini. Nah, ini untuk daily-nya ya. Kita coba turunin ke 4 jam. Di sini terus saya pakai seperti biasa CCI 50 dan Ichimoku. Nah, untuk sementara pergerakan Chiliz ini berada di bawah garis Tenkan biru. Dan ini posisinya terkoreksi dalam ya, setelah tanggal 20. Kemarin setelah 5 hari ini berlangsungnya Piala Dunia, Chiliz malah terkoreksi ya. Sebelumnya naik terus dibanting turun. Nah, sekarang posisinya Chiliz ini seperti apa? Kalau kita lihat di time frame 1 harian, berada di bawah awan. Dan semuanya indikasinya semuanya negatif. Cuman kalau kita lihat di time frame 4 jam, lihat pergerakannya kita bandingin ya dari pertama kali naik sampai turun lagi di sini, kita lihat harga rata-ratanya di mana sih untuk Chiliz. Nah, ini ya. Nah, teman-teman akan lihat garis merah ini. Ini adalah garis merah itu adalah garis di mana area transaksi terbanyak dari Chiliz itu area harganya di sini. Saya tarik garis dari mulai 8 November jam 11 malam sampai dengan sore hari ini. Nah, ternyata transaksi terbanyaknya ada di area ini. Kesimpulannya secara singkat aja, berarti secara transaksi, volume transaksi, jual dan beli, itu berarti Chiliz sekarang harganya berada di area
support ya, karena ini udah sempat naik dan turun lagi. Ini ada di area support. Support berupa volume transaksi. Dari kesimpulan ini terus melihat juga BTC yang sedang mantul dan ini berada di kalau secara singkat gini ya, ini areanya memang area support dan ada potensi membentuk pantulan, maka besar kemungkinan kalau BTC-nya masih cenderung sideways atau cenderung menguat tipis-tipis dan BTC DOM kondisinya juga lagi turun, bagus banget untuk altcoin, maka Cilis boleh teman-teman disclaimer on ya, sekali lagi disclaimer on, resiko ditanggung penumpang, Cilis bisa mulai dikoleksi lagi karena eventnya dari World Cup pun juga masih panjang, Piala Dunianya masih panjang, baru berlangsung 5 hari ya, dalam kurun waktu kan kurang lebih hampir sebulan. Nah ini untuk Cilis. Terus untuk resistennya kita bisa menggunakan ini, bisa menggunakan apa Fibonacci gini, seperti ini, dan diambil dari titik tertingginya di tanggal 19 November, 1 hari sebelum event Piala Dunia sempat naik tertingginya dan terendahnya di 22 November jam 11 siang. Sementara seperti ini, terus ada resisten-resistennya berada di 0,1924, terus atasnya ada 0,22082, next di 0,2209, next di 0,2336, di atasnya lagi ada 0,2517 dan titik tertingginya berada di 0,2748. Sementara itu resistennya berupa Fibo, akan saya update lagi kalau misalnya sudah sampai tembus di atas 0,2748. Nah, sementara itu dan titik supportnya ini sendiri itu berada di titik terendahnya sebelumnya ya, di 0,145, range 0,145 sampai dengan 0,15 itu untuk titik supportnya dari Cilis ya. Sementara untuk menurut saya ini ada area yang cukup baik kalau teman-teman mau koleksi buy di spot atau mungkin menggunakan ETF ya, spot market pakai ETF, ambil long maupun di futures bisa ambil long dengan stop loss yang lebih terukur ya, harus pasang stop loss. Itu dari Cilis. Kategori kedua tadi ada BNB yang pertama, yang pergerakannya outperform dari BTC. Sementara di time frame 4 jam ini menembus awan ya. Kalau saat perhariannya posisinya ini juga sudah menembus awan, posisinya cukup bagus dan dilanjutkan dengan time frame 4 jam sudah menembus awan juga. Nah, untuk ini sudah berada di area resisten. Di sini posisi area resisten, kita coba cek yang sama. Ini secara volume transaksi terbanyaknya di area mana? Kita ambil dari titik tertingginya seperti ini. Nah, kalau kita lihat cek dari area transaksi yang dimulai dari tanggal 5 November jam 11 siang sampai dengan sore ini, maka volume transaksi terbesar ada di area dekat-dekat 273, alias ini sudah jauh banget dari titik support ya, titik support sekarang, titik support dari volume transaksi terbesar, yang artinya cukup riskan juga kalau ngambil di harga sekarang ya, karena memang ini potensi intinya sudah outperform dari Bitcoin gitu. Ini ya 273, ini titik rata-rata dari volume terbesarnya transaksinya dari BNB, dan memang ini udah sampai juga di area support seperti ini. Nah, ini udah mulai mendekati, dan ini area resisten, area resisten itu kisaran 307 sampai dengan 315-an untuk BNB. Nah, sementara untuk rekomendasinya kalau teman-teman mau buy ya jangan dulu, tunggu turun aja ya. Apalagi bisa deket-deket ke 273 lagi lebih bagus untuk BNB. Support resisten berada di sini, terus untuk titik supportnya kita bisa pakai Fibonacci dengan narik garis seperti ini. Nah, ini sementara tertahan untuk resistennya ya, ada di 300, terus 312 dan titik tertingginya 350. Sementara untuk support berada di area 289, next di 281, next 274, next 265, dan next 250 itu untuk BNB. Cukup riskan kalau teman-teman ambil buy maupun long di posisi sekarang ya, intinya seperti itu. Dan berikutnya ada BGB USDT ya, untuk Bitget
kondisinya akan sama seperti BNB karena outperform dari Bitcoin, maka dia sekarang posisinya sama saja, riskan untuk ngambil posisi long karena sudah naiknya lumayan. Tapi di sini kita akan cek dulu untuk volume transaksi terbesar di area berapa. Sama juga ya, ambilnya kisaran, ini ambil 7 November ya, dari 7 November jam 11 siang, saya tarik garis ke area sore hari ini. Untuk melihat volume transaksi terbesar ada di area kisaran 0,181. Sekarang di area 0,189, yang artinya ini sekitaran 6%-an. 5-6% lebih tinggi daripada posisi area transaksi terbesar nih di area ini, 0,181. Sama kasusnya sama BNB ya. Udah terlalu tinggi juga, riskan kalau ngambil posisi long. Kita cek untuk resistennya dan supportnya di berapa sementara ini. Nah, untuk resisten berada di area 0,191 dan 0,195. Untuk support berada di area 0,187, 0,185, next di 0,182, next di 0,179, dan yang terakhir di 0,175. Itu untuk BGB. Sama juga kasusnya untuk BNB, tidak rekomendasi long karena posisinya sudah terlalu tinggi. Ini bisa tunggu kejeduk dari resisten yang tadi saya sebutkan dan ambil posisi short. Disclaimer on. Sekali lagi, resiko ditanggung penumpang. Next, kategori ketiga dan yang terakhir, ada 3 kripto yang underperform dibanding dengan BTC, yang artinya posisinya itu dalam kondisi murah ya, karena intinya pergerakannya di bawahnya Bitcoin itu. Nah, yang pertama ada BitC. Nah, ini BitC ini teman-teman bisa mendapatkan BitC di Gate.io. Itu Gate.io juga bisa. Nah, untuk perdagangannya kita cek volume perdagangannya itu yang terbesar di area mana. Nah, ini kelihatan ya. BitC itu volume perdagangan terbesar itu ada di area kisaran 0,005. Sekarang harganya di 0,0034, jauh banget di bawah ya. Itu secara singkatnya kenapa kok ini masuk kategori murah, dalam artian kalau BTC-nya datar atau cenderung menguat sedikit dan BTC DOM-nya datar atau cenderung melemah. Artinya kesempatan bagus untuk koleksi altcoin ya. Ini untuk BitC, dan kita cek support dan resistennya terdekat aja. Nah, ini untuk supportnya berada di area 0,0031, titik terendah di hari Rabu. Terus resisten ada di 0,0036, next di 0,004, next di 0,0043, next di 0,004, ini 459, next di 0,00497, dan yang terakhir di 0,00548 untuk BitC. Dan jelas untuk BitC rekomendasinya long karena posisinya belum terlalu naik banyak ya. Itu untuk BitC. Berikutnya ada Crow. Meskipun beritanya belum terlalu positif ya, tapi biar bagaimanapun Crow itu sponsor utama ya, termasuk salah satu sponsor utama di Piala Dunia. Dan ini tetap layak dipertimbangkan karena kena sentimen negatif juga gara-gara soal FTX kemarin dan masalah deposit dan lain sebagainya. Beritanya masih negatif sehingga mungkin pergerakannya jadi masih datar. Tapi tetap aja tidak memungkiri kalau ini otomatis ya masih murah. Ini ya seperti itu. Kita cek dari segi transaksi itu teman-teman bisa lihat sendiri masih di bawah dari area transaksi volume terbesar itu di kisaran 0,07. Areanya sekarang harganya di 0,066 untuk Crow. Dan untuk support resistennya mungkin ini masih tipis-tipis aja untuk Crow. Ini untuk supportnya dulu. Support berada di area 0,005
0,065, next berada di area 0,062, next di 0,059 dan 0,054. Sementara untuk resisten berada di area 0,068, tipis-tipis ya ini ya. Terus atasnya lagi ada di area 0,071 dan yang teratas di 0,076. Itu untuk CRO. Rekomendasinya jelas sama seperti biji tadi, long atau buy. Dan yang terakhir masih di area yang sama ya, underperform dari Bitcoin adalah Algo. Untuk Algo posisinya sama juga, kurang lebihnya sama. Yang perlu kita cek adalah gimana posisinya terhadap area volume transaksi terbesar. Dan ini di sini area volume transaksi terbesarnya 0,285. Sementara harganya Algo masih di 0,24, yang artinya ada selisih di atas 10%. Ini lumayan ya untuk Algo, cukup jauh, potensinya cukup bagus kalau BTC-nya tidak nelosor. Ada potensi yang cukup bagus dan BTC DOM-nya tetap melemah. Ini untuk support dan resistennya cukup lebar juga, menarik si Algo. Kita lihat dulu. Algo supportnya di 0,226, resisten berada di area 0,246, next di 0,259, next di 0,269, next di 0,279, next di 0,29 dan yang terakhir 0,313. Itu untuk resisten dari support dan resisten dari Algo. Dan keseluruhannya intinya kesimpulannya adalah teman-teman tetap wajib cek and recheck BTC-nya. Selama ini posisinya BTC-nya secara singkat aja di time frame harian, posisinya masih cukup aman sih, maksudnya belum ada potensi mau gimana-gimana, masih cenderung bullish secara singkat ya, cenderung bullish. Terus BTC DOM-nya dalam posisi yang masih melemah. Jadi untuk 6 rekomendasi kripto tadi, kalau pergerakannya nggak tahu-tahu dibanting, maka rekomendasinya masih cenderung aman. Tapi kalau terus BTC-nya dibanting dan BTC DOM-nya naik karena ada berita dadaan yang serem, ya itu maaf kata. Makanya sekali lagi disclaimer on, teman-teman tetap wajib cross-check analisa sendiri dan terutama wajib update berita. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuancu.